Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kelas 11, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buat kalian yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan di video ini. Dan tentunya akan memberikan semangat untuk Ibu Dep-Dep memberikan banyak materi terkait dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran pada materi ini, kalian dapat menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, kalian juga dapat menyebutkan atau menguraikan dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada masa lalu dan setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Silakan disimak. Untuk memulai pembelajaran ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, apakah pelanggaran hak asasi manusia itu? Ya, pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan melawan hukum, baik terhadap seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut kalian, berapa banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Ya, banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan bentuk sangat beragam. Ada pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah kepada warga negaranya dan ada juga yang dilakukan oleh warga negara terhadap sesama warga negara Indonesia. Jadi, untuk kalian jangan sampai melanggar hak asasi manusia ya, baik hak teman kita sendiri, hak orang tua, hak orang lain, dan hak diri kita sendiri. Perlu kalian ketahui, terdapat perbedaan kasus pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berdasarkan waktunya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia membedakan kasus pelanggaran HAM menjadi dua kasus pelanggaran. Satu, pada masa lalu, dan yang kedua setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Pada kasus masa lalu, pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sifatnya berlaku surut, yang dimana bisa diadili sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Seluruh manusia di dunia ini dikaruniai hak asasi manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaannya, hak asasi yang dimiliki manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Oleh karena itu, enggak seseorang pun diperbolehkan melanggar hak asasi orang lain. Dalam rangka melindungi hak asasi tersebut, pemerintah di tiap-tiap negara menjamin hak setiap orang dengan berbagai peraturan agar tidak ada orang lain yang melanggar hak asasi tersebut. Meskipun demikian, masih banyak ternyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu terjadi. Salah satunya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Nah, berikut faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM akan kita uraikan secara detail. Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Apakah yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang diakibatkan karena adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelanggar HAM. Sedangkan untuk faktor eksternal merupakan faktor dari dalam diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contoh faktor internal pelanggaran HAM antara lain sikap egois, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran terhadap HAM dan sikap tidak toleran terhadap orang lain. Sikap egois ini menyebabkan seseorang mengabaikan kewajibannya dan selalu menuntut haknya.
Kemudian, untuk rendahnya tingkat kesadaran terhadap HAM menyebabkan seseorang bertindak semena-mena tanpa memperhatikan hak orang lain. Dan untuk yang ketiga, yaitu sikap tidak toleran menyebabkan sikap tidak menghormati dan tidak menghargai orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Wewenang atau kekuasaan sering sekali digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan urusan atau digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya, oknum anggota DPR yang seharusnya membuat peraturan yang mengakomodasi suara rakyat memasukkan kepentingan pribadi dalam peraturan yang dibuat. Seseorang dapat mengurus surat-surat tanpa pungutan pajak karena memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan. Itu salah satu contoh dari penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu sikap permisif dari penegak hukum terhadap pelanggaran HAM. Sikap penegak hukum yang demikian ini akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tindakan yang dapat merugikan orang lain. Melalui kemajuan teknologi, manusia seringkali dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Akan tetapi, melalui perkembangan teknologi itu pula, pelanggaran HAM dapat terjadi seperti kasus penipuan dan penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Selain itu, penggunaan teknologi dalam kegiatan industri dapat melanggar HAM jika limbah industri tidak diolah dan mencemari lingkungan sehingga mengganggu hak orang lain. Juga masih banyak lainnya seperti sekarang ini banyaknya muncul kasus hoax yang beredar di masyarakat melalui media-media sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, kita akan menyaksikan video yang sudah Ibu Dep-Dep sediakan. Nah, silakan menyaksikan video berikut ini. Tragedi Tanjung Priok 12 September 1984 merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam tragedi ini terjadi pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Tragedi ini berawal ketika seorang aparat militer dari Kodim 0502 masuk ke dalam masjid tanpa melepas sepatu, menyiram air got ke tembok masjid, dan menodongkan pistol ke arah jemaah yang melarang perbuatannya. Ia memerintahkan mencabut pesan penolakan asas tunggal Pancasila. Setelahnya, keributan semakin meluas dan terjadilah peristiwa ini, Tanjung Priok berdarah. Komnas HAM melaporkan bahwa tragedi Tanjung Priok menimbulkan korban sebanyak 79 orang, korban luka 55 orang, dan meninggal 24 orang. Hingga hari ini, korban masih menanti keadilan, meski pengadilan HAM sudah pernah dibentuk. Pemerintah harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, penuhi hak-hak korban tragedi Tanjung Priok. Sejak tahun 2000, Indonesia telah melengkapi sistem hukum dan kelembagaan nasional hak asasi manusia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut mengadopsi secara terbatas yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dalam bagian 2 Statuma Roma, khususnya pasal 5-8. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur meja hijau. Berdasarkan waktunya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia membedakan kasus pelanggaran HAM. Salah satunya adalah pelanggaran HAM masa lalu. Kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan.
Pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangkan dapat diadili melalui pengadilan HAM. Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Untuk gambar yang pertama akan kita bahas, yaitu usut tuntas tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi ini menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I. Kemudian ada juga tragedi Semanggi II. Untuk tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Selanjutnya ada kasus Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas diantaranya ada beberapa mahasiswa. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi D. Widowati, dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Selanjutnya ada kasus Munir. 14 tahun berlalu ditambah 1 tahun 2020. Kasus kematian aktivis HAM di Indonesia, Munir Said Tholib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik kasus pembunuhan Munir? Kronologi kasus pembunuhan Munir terjadi pada tanggal 7 September 2004. Menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum terselesaikan, bahkan pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Munir meninggal di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA974. Dan sedianya Munir berencana untuk berkuliah di Universitas Utrecht yang ada di sana. Beliau meninggal pada usia 39 tahun. Selanjutnya yaitu pelanggaran HAM setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Salah satu contoh kasusnya adalah wasior berdarah. Nelson Mandela mengatakan, mengatasi kemiskinan bukan sebuah amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati. Mari kalian sebagai warga negara Indonesia dan generasi muda semangat untuk membangun negeri Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.